Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Masjid Nurul Quran yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas nama panitia Amalia Ramadan Yayasan Masjid Nurul Quran, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi terkait pelaksanaan kegiatan Amalia Ramadan Masjid Nurul Quran tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Ahad 2 Maret 2025. Yang pertama, laporan keadaan keuangan. Saldo kas kemarin malam pertanggal 1 Maret 2025 sebesar Rp2.350.000. Penerimaan. Isi kotak amal kemarin malam pertanggal 1 Maret 2025 sebesar Rp676.000. Sumbangan biaya dakwah dari Dasuki sebesar Rp350.000. Haji Masliha sebesar Rp700.000. Andi Suhena Hafiz sebesar Rp350.000. Frisella sebesar Rp100.000. Jadi jumlah penerimaan sebesar Rp2.176.000. Pengeluaran: membeli perlengkapan dan kebutuhan seksi konsumsi sebesar Rp100.000. Jadi jumlah pengeluaran sebesar Rp100.000. Sehingga saldo kas Ramadan hingga malam ini sebesar Rp4.426.000. Atas nama panitia dan pengurus Yayasan Masjid Nurul Quran, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh donatur dan para dermawan yang telah memberikan sumbangan pada hari ini dan telah membelanjakan harta di jalan Allah melalui Masjid Nurul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh sedekah kita dengan balasan terbaik darinya dan memberkahi keluarga, amal usaha serta kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Segenap keluarga besar Yayasan Masjid Nurul Quran mengundang kepada jamaah muslimin dan muslimat serta seluruh warga Masjid Nurul Quran kiranya dapat serta memakmurkan Masjid Nurul Quran dan memaksimalkan amalan-amalan Ramadan bersama Masjid Nurul Quran. Insyaallah salat tarawih mengundang kepada seluruh dermawan dilaksanakan selama Ramadan, dan kami mengundang kepada seluruh dermawan yang ingin berpartisipasi dalam menyediakan suguhan makan sahur dan suguhan buka puasa dapat menghubungi panitia Amalia Ramadan Masjid Nurul Quran. Adapun agenda besok subuh adalah kajian tafsir Quran yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustadz Haji Nasruddin Haq Anwar MPD, dan nasihat agama besok malam insyaallah akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Haji Bisri Karim LCMA dengan tema kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan Siti Sulaiha. Selanjutnya salat tarawih malam ini insyaallah akan dipimpin oleh Ustadz Haji Nasruddin Haq Anwar MPD, dan salat witir akan dipimpin oleh Andi Muhammad Abrar Sakif. Nasihat agama insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Ismail Ridho STHI dengan tema kisah Luqmanul Hakim dan anaknya. Sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, kami menghimbau kepada seluruh anak-anak agar tidak membuat keributan dan kegaduhan di dalam masjid, dan kepada seluruh jamaah kiranya dapat mematikan nada daring HP demi kekhusyuan kita dalam beribadah. Atas nama panitia Amalia Ramadan dan seluruh pengurus Yayasan Masjid Nurul Quran, kami haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jamaah yang telah memakmurkan masjid kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semua kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ampunan, berkah dan limpahan rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustadz Ismail Ridho STHI kami persilahkan dengan hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على نبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad. Jamaah salat tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki malam yang ketiga Ramadan. Mudah-mudahan dengan 2 puasa yang kita lakukan ini memperoleh pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat tarawih yang sama berbahagia, di kesempatan ini dan selama bulan suci Ramadan ini di masjid kita ini akan banyak bercerita tentang kisah-kisah teladan Islami. Nah, di malam yang ketiga ini kita akan bercerita atau berkisah tentang salah satu tokoh yang cukup terkenal dalam Islam, yakni Luqmanul Hakim dan anaknya. Nah, Luqmanul Hakim ini dalam banyak riwayat disebutkan bahwa beliau itu seorang budak dan hidup pada zaman Nabiullah Daud alaihissalam. Ya, kira-kira sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Al-Baydawi, Nasaruddin Al-Baydawi, salah satu pengarang kitab tafsir yang lebih dikenal sebagai tafsir Baydawi, beliau itu menulis kitab dengan pendekatan tafsir bil ma'thur dan bira'i. Nah, beliau meriwayatkan bahwasannya Luqmanul Hakim ini tadinya seorang budak yang kemudian dimerdekakan ataukah dibebaskan oleh majikannya. Kenapa bisa dibebaskan? Karena suatu ketika Luqmanul Hakim diminta untuk menyembelih seekor hewan ternak, mungkin domba ataulah kambing seperti itu. Pesannya sama majikan adalah sembelihlah hewan tersebut, lalu ambilkan untukku manakah bagian yang terbaik dari hewan tersebut. Maka seketika Luqmanul Hakim kemudian menjalankan perintah tersebut. Setelah dia menyembelih hewan itu, lalu dibawakanlah bagian yang terbaik menurut Luqmanul Hakim pada hewan tersebut. Apa bagian yang terbaik itu? Yakni lidah dan hatinya. Dan ketika diperhadapkan kepada majikannya, kemudian bertanyalah majikannya, apakah memang ini yang terbaik dari organ tubuh yang dimiliki oleh hewan tersebut? Lalu kata Luqmanul Hakim, iya benar. Inilah organ tubuh yang paling terbaik
yang ketika baik lisannya, lidahnya, baik hatinya atau kalbunya, maka akan baiklah seluruh juga tubuhnya yang lain. Di lain kesempatan, Luqmanul Hakim juga kemudian diminta lagi oleh majikannya, sembelihlah hewan ternak ini, lalu bawakan kepadaku manakah bagian yang terburuk daripada hewan ternak tersebut. Maka Luqmanul Hakim kemudian menjalankan perintah majikannya itu, menyembelih hewan ternaknya itu, lalu kembali membawakan dagingnya ataukah bagian yang terbaik, bagian yang terburuk dari hewan itu berupa lidah dan hatinya. Maka tambah heranlah sang majikan ini, bagaimana bisa di waktu yang bersamaan bahwa lidah bisa daging yang terbaik sekaligus daging yang terburuk, demikian juga dengan hati. Dan begitulah hikmah yang diberikan oleh Luqmanul Hakim, bahwa ketika lidahnya baik, tidak menyakiti sesama, kalbunya baik, tidak bersifat iri dengki kepada sesama, maka seluruh bagian-bagian anggota tubuh itu akan menjadi baik pula. Dan ternyata ini sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Disabdakan oleh beliau, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berkata yang baik, berkata yang benar, ataukah lebih baik diam. Nah, hadis ini sebetulnya kita bisa jadikan sebagai tolak ukur kepada diri sendiri ataukah kepada orang-orang di sekeliling kita. Ketika seseorang mengaku dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, tetapi kata-katanya, lisannya seringkali menyakiti sesama, maka keimanannya itu dipertanyakan. Karena syarat seseorang dianggap sebagai beriman, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, adalah dia falyaqul khairan, senantiasa berkalam, berkata-kata yang baik. Tidak mudah lisannya itu menyakiti sesamanya, mencaci maki sesamanya, memfitnah dan seterusnya. Ataukah kalau memang tidak bisa berkata-kata yang baik, kemudian Rasulullah mengatakan auliyasmut, ataukah lebih baik kita diam saja. Nah, bulan Ramadan ini sejatinya menjadi bulan pembelajaran buat kita, bahwa kita tidak hanya mempuasakan perut kita, tenggorokan kita dari makanan dan minuman, tetapi juga kita berusaha mempuasakan lisan kita untuk tidak menyakiti sesama kita dengan lisan tersebut. Jamaah salat tarawih yang sama berbahagia. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan qalbu. Itu juga sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ala inna fil jasadil mudghah, bahwa di dalam bahwasannya pada tubuh kita ini ada segumpal daging. Fa idza salahat salahal jasadu kullu wa idzal fasadat fasadal jasadu kullu, yang apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Tetapi ketika itu segumpal daging itu buruk, rusak, maka rusak jugalah seluruh tubuh kita. Apakah itu? Ala wahiyal qalb, itulah hati kita ataukah qalbu kita. Jadi ternyata Luqmanul Hakim ini jauh sebelumnya itu sudah memahami bahwa ternyata lisan kita itu ketika ia baik, maka akan baik juga pada sisi-sisi tubuh kita. Demikian juga dengan qalbu kita. Ketika kejernihan qalbu seseorang, di mana menghilangkan penyakit-penyakit hati di dalam qalbunya, seperti hasad, iri, dengki kepada sesamanya, maka itu akan memperbaiki seluruh tubuhnya yang lain, dan kata-katanya itu adalah mengandung unsur-unsur kebaikan. Jadi Luqmanul Hakim ini sama dengan namanya,
Luqmanul Hakim adalah seorang yang memperoleh hikmah. Kata-katanya itu dengan penuh dengan hikmah. Kalau mungkin sekelas Nabi itu seperti sabda. Hanya saja Luqmanul Hakim ini tidak dikategorikan sebagai Nabi, karena beliau berasal dari budak. Salah satu alasannya karena tidak ada Nabi dari kalangan budak. Tapi sebagian ulama menyebutnya bahwa Luqmanul Hakim ini salah satu ulama, bahkan kategorinya sebagai salah satu waliullah. Dan itu diabadikan namanya di dalam Al-Quran, surah Luqman, surah yang ke-31. Lebih spesifik berkaitan dengan Luqman dan anaknya itu diceritakan di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Jemaah yang sama berbahagia. Karena itu qalbu kita sangat bergantung, sangat berpengaruh dengan apa yang kita sampaikan. Lisan ini, kalamnya kita, itu sangat tercermin dengan kejernihan kalbu kita. Kalau kalbu kita penuh dengan penyakit hati, seperti yang sebutkan tadi, dengki, hasad kepada sesama kita, maka penyakit-penyakit itu nanti akan terpancar lewat tindakan kita, lewat perkataan-perkataan kita dan seterusnya. Dan ini berbahaya. Ketika sampai pada stadium 4 atau sudah berkarat kalbu itu, apa kata Allah? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Bahwa hati yang berpenyakit itu nanti akan ditambah penyakitnya lagi. Lalu bagaimana caranya untuk membuat kalbu kita terhindar, terbebas dari penyakit-penyakit hati? Ataukah setidaknya kalbu kita itu merasakan ketenangan? Al-Quran juga menjawab dalam Quran surah Ar-Ra'd, ala bi dzikrillahi tatmainnal qulub. Bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalbu kita, hati kita akan menjadi tenang. Nah, bulan puasa seperti ini jamaah sekalian, kita bisa manfaatkan momentum-momentum yang mulia ini untuk kita bisa memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat tarawih yang sama berbahagia. Jadi Luqmanul Hakim ini adalah seseorang yang memang memperoleh hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu dipertegas lagi di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 12. Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Bahwa memang Luqman itu beliau memperoleh hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata-katanya beliau itu penuh dengan hikmah, termasuk ketika dia mengajarkan kepada anak-anaknya. Salah satu pesannya kepada anaknya Luqman itu yang kita bisa jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa berusahalah untuk duniamu, untuk akhiratmu, untuk agamamu, tanpa memperduli apa perkataan orang lain. Karena seringkali perkataan orang itu ada kalanya menyemangati kita, tapi ada kalanya juga itu menjatuhkan mentalitas kita. Ada orang kesannya memuji kita, tapi sebetulnya di balik pujiannya itu menjatuhkan harga diri kita. Nah, Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya bahwa jangan sampai kita sibuk dengan pandangan-pandangan orang lain, lalu kita lupa dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sibuk dengan penilaian-penilaian sesama kita, lalu kita lupa dengan penilaian dari Sang Maha Pencipta. Nah, untuk mengajari anaknya ini, Luqmanul Hakim kemudian mengajak anaknya jalan-jalan ke pasar. Ketika berjalan ke pasar, kemudian diperlihatkanlah kepada anaknya, dia kemudian membawa keledai, seekor keledai, bersama anaknya itu bawa ke pasar. Saat ke pasar, kemudian Luqmanul Hakim ini naik ke atas keledai, anaknya dibiarkan menuntun keledai tersebut. Ketika pada saat itu dilihat, disaksikan oleh orang-orang pasar, lalu mereka kemudian berteriak bahwa betapa orang tua ini tidak memiliki rasa kasihan kepada anaknya. Kok dia enak-enakan naik di atas keledai, menunggangi keledai, sementara anaknya dibiarkan berjalan. Maka mendengar itu, Luqmanul Hakim segera turun, gantian sama anaknya. Anaknya lagi yang naik di atas keledai tersebut. Melewati satu kelompok orang lagi. Apa katanya? Dia bilang, betapa itu anak betapa dia sangat durhaka kepada orang tuanya. Masa orang tuanya dia biarkan berjalan begitu saja, lalu kemudian dia enak di atas menunggangi kuda. Maka mendengar itu, kejadian itu, di perjalanan berikutnya Luqmanul Hakim kemudian naik di atas keledai itu bersamaan dengan anaknya. Jadi tidak ada yang menuntun keledai, tapi bersamaan naik di atas.
Ketika terjadi seperti itu, lewat lagi dalam sekelompok orang, kemudian mengatakan bahwa betapa orang itu, maksudnya Luqmanul Hakim dan anaknya itu, tidak punya pri kebinatangan. Dia membuat binatang itu tersiksa, binatang keledai itu yang tergolong sebagai kategori binatang yang kecil, tapi mereka naik berdua. Katanya betapa tersiksanya itu keledai. Jadi ketika satu orang naik merasa tersiksa, dua orang lain juga kembali tersiksa. Maka kemudian mereka turun berdua dan melanjutkan perjalanan. Akhirnya keledai itu tidak ada orang yang naik di atas keledai dan mereka sama-sama menuntun keledai tersebut. Lewat lagi dalam sebuah kesempatan dan kemudian orang-orang pasar kemudian berteriak lagi. Betapa bodohnya, betapa tololnya dua orang itu. Mereka punya keledai tunggangan tapi tidak ada yang mau naik di atasnya. Ini menandakan bahwa pandangan orang itu seringkali tidak ada yang betul-betul pandangan tersebut mengarahkan kita kepada sesuatu yang baik. Menunjukkan juga bahwa tidak ada yang baik ataukah tidak ada yang benar di satu sisi. Coba kita bayangkan jemaah sekalian, ketika satu orang naik, bapaknya naik dianggap salah. Turun bapaknya naik lagi, anaknya dianggap lagi salah. Naik dua-dua dianggap salah, tidak ada yang naik juga dianggap salah. Mungkin kalau sekiranya Luqmanul Hakim dan anaknya ini mungkin tak kelana gendong itu keledai, mungkin akan dibilangi gila. Jadi memang tidak ada yang benar. Maka karena itu Luqmanul Hakim kemudian mengajarkan kepada anaknya bahwa boleh saja kita mendengarkan nasihat-nasihat orang lain ataukah masukan-masukan orang lain, tapi jangan sampai kita terfokus di situ lalu kemudian kita melupakan tujuan yang semula. Dan di kalangan kita, di masyarakat kita, betapa banyak orang yang harus tersiksa hanya karena mendengar pandangan-pandangan orang lain. Ibu-ibu misalnya kadang rela pinjam baju ke sana kemari ataukah punya cicilan online dan sebagainya demi bisa tampil di sebuah pesta misalnya. Bapak-bapak misalnya, demi dia dilihat terlihat bergaya dan sebagainya, kemampuannya hanya membeli motor tapi dipaksakan beli mobil sehingga kemudian cicilannya menumpuk, hutangnya dan sebagainya. Kenapa? Karena seringkali di antara kita mungkin lebih banyak mendengar orang lain dan kepengen orang lain itu menanggapi positif kepada kita. Padahal pada dasarnya lewat kisah Luqmanul Hakim ini sebetulnya tidak ada yang benar-benar yang menginginkan kita dalam keadaan baik. Banyak orang kebaikan yang kita peroleh itu membuat susah bagi mereka. Banyak orang yang tidak senang melihat kita senang, tidak senang melihat kita dalam keadaan bahagia. Yang banyak itu adalah mereka senang melihat kita susah dan sebagainya. Maka karena itu selagi itu bermanfaat untuk dunia, untuk agama, untuk akhirat, kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, maka lakukanlah pekerjaan itu. Betapapun semua orang kemudian tidak senang dengan itu, dan betapapun orang mencaci kita, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita adalah orang yang baik, maka tidak merubah perspektif atau penilaian itu sendiri. Jamaah yang sama berbahagia. Nah, kisah Luqmanul Hakim ini sebagaimana yang tergambar di dalam Quran surat Luqman itu sendiri, mulai dari ayat 12 sampai ayat 19, itu banyak memberikan nasihat kepada anaknya itu sendiri. Di antara nasihatnya misalnya adalah la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jangan sekali-kali mempersekutukan Allah, karena ketika kita mempersekutukan Allah itu adalah merupakan dosa yang sangat besar. Bahkan di ayat yang lain disebutkan bahwa innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa dosa syirik itu adalah sebuah dosa yang sangat besar dan tidak ada ampunan baginya, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Jadi nasihat-nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya itu adalah jangan mempersekutukan Allah. Nasihat yang lain di ayat selanjutnya adalah wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Adalah perintah, memerintahkan ataukah meminta anaknya agar senantiasa ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi ini salah satu pesan Luqman jauh sebelumnya, itu sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Ternyata perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua itu sudah didakwahkan oleh Luqmanul Hakim.
Maka tidak heran kalau kemudian sampai hari ini juga berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua itu salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang anak. Jangan sampai karena kita sudah merasa hebat, pendidikan kita sudah tinggi, kemampuan debat, kemampuan berbicara kita pakai untuk mendebati orang tua kita. Kita pakai untuk kemudian melawan orang tua kita karena kemampuan bicara kita. Dan banyak orang yang seperti itu. Disekolahkan dari SD sampai kuliah. Begitu sudah jadi sarjana, magister, doktor bahkan. Justru kemudian dia pakai kemampuannya berbicara, pakai kemampuan retorikanya, logikanya dan sebagainya untuk melawan orang tuanya dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini tidak termasuk dalam kategori itu. Kemudian nasihat-nasihat yang lain dari Luqmanul Hakim adalah wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Bahwa ketika kita berjalan di muka bumi, janganlah kita membawa sifat-sifat keangkuhan dalam kehidupan ini. Jangan kita membawa sifat-sifat kesombongan, kecongkakan dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena sifat sombong itu adalah merupakan sifat yang bisa menjerumuskan seseorang. Seperti yang mungkin pernah saya sampaikan di kesempatan ini, bahwa jangankan kita yang tinggal di bumi, yang bertempat tinggal di surga saja terusir keluar dari surga karena kesombongannya. Itulah iblis. Iblis itu bertempat tinggal di surga, terusir keluar dari surga karena kesombongannya. Tentu menjadi sebuah ironi, kita yang tempat tinggalnya di bumi kepengen masuk ke dalam surga, tapi kemudian menyimpan sifat-sifat keangkuhan, kesombongan di dalam diri kita, yang menganggap rendah orang lain hanya karena berdasarkan jabatan, status sosial, harta kekayaan dan seterusnya. Karena itu Rasulullah senantiasa mengingatkan kepada kita, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam kalbunya, di dalam hatinya ada sifat-sifat kesombongan dan seterusnya. Jamaah salat tarawih yang sama berbahagia, barangkali inilah sedikit kisah-kisah teladan dari Luqmanul Hakim yang bisa kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kisah-kisah semacam ini bisa menginspirasi kita untuk senantiasa meneladani kisah-kisah tersebut, apalagi masih ada kurang lebih sekitar 27 hari ke depan untuk mendengarkan kisah-kisah teladan Islami. Mudah-mudahan itu bisa kita jadikan sebagai teladan dalam aktivitas dan kehidupan sehari-hari. Barangkali inilah yang sempat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya, kebenaran itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.